Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disematkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Dan kita saat ini ada di hari Rabu, saudara ya, Rabu malam. Dan kita akan selesaikan tadarusan Alkitab kita, yakni surat 2 Petrus ya, pasal yang ketiga malam hari ini. Sehingga hari Kamis malam besok kita akan tadarusan Alkitab di kitab yang baru, saudara ya. Jadi saya bersyukur kita selama beberapa bulan setengah tahun ini, saudara ya, sudah melewati tadarusan Alkitab beberapa belas kitab ya di Perjanjian Baru. Hampir setengahnya sudah kita selesaikan dan saya percaya dalam kurun waktu ya paling lama 6 bulan lagi semoga kitab-kitab yang lainnya bisa kita selesaikan, saudara ya, di Perjanjian Baru. Dan mungkin nanti kalau Tuhan gerakkan saya untuk tadarusan Alkitab juga loncat di Perjanjian Lama, ya nanti kita coba taat aja, saudara ya. Jadi saya saat ini kok mau ke Perjanjian Lama, Tuhan bilang di sini dulu gitu ya. Jadi ya kita ikuti saja flow-nya gimana. Karena saya percaya bahwa kalau kita nggak ada punya motivasi yang macam-macam, kita tulus saja, Tuhan tuh bicara di hati nurani. Dan hati nurani itu biasanya kalau kitanya lempeng-lempeng aja tuh nggak pernah bohong gitu, saudara ya.
Dan sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita pada malam hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah ada di Rabu malam dan saat ini kami mau tadarusan Alkitab menutup kitab 2 Petrus. Tuhan, bicara kepada kami, jangan lalui kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siapkan Alkitab saudara. Saya tidak mau mengambil waktu panjang untuk berbahasa basi. Lebih baik kita sambil, kalaupun harus ngobrol macam-macam di dalam konteks 2 Petrus pasal yang ketiga, saudara ya. Sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, perikopnya hari Tuhan, saudara ya. Dan coba kita siapkan hati kita coba baca ya, baik-baik. Bersama saya, saudara ya, hari Tuhan 2 Petrus pasal yang ketiga. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Jadi jelas di sini bahwa ini memang surat yang kedua. Surat siapa? Kalau kita lihat pasal 1 dari Petrus ya. Jadi ini surat yang kedua yang ditulis oleh Petrus. Bapak Ibu ingat nggak ketika kita selesaikan 1 Petrus pasal 5 yang terakhir, ternyata surat Petrus itu ya, surat 1 Petrus itu dibantu penulisannya, saudara ya, oleh siapa? Oleh Silwanus kalau nggak salah. Coba saya cek dulu supaya saya tidak salah. Iya, dengan oleh Silwanus sebagai juru tulis, teman sekerja Petrus ya. Kemudian juga di dalam salam penutupnya di 2 Petrus pasal pertama, di surat yang pertamanya Petrus ini, Petrus juga ditemani oleh Markus. Jadi ada 2 orang, Silwanus yang menjadi juru tulisnya dan juga Markus. Jadi memang di 1 Petrus pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, di surat Petrus yang pertama ini ada peran orang lain, yakni Silwanus sebagai juru tulis. Nah, tapi bagaimana dengan surat yang kedua ini? Apakah ada juru tulis lainnya? Coba kita perhatikan ya. Yang pasti di pasal 3 ayat 1 ini jelas bahwa ini adalah surat yang kedua, berarti ada surat yang pertama. Nah, surat yang pertama itu yang diimani dan dipercayai oleh banyak orang, teolog terdahulu, bapak-bapak gereja, yakni surat 1 Petrus. Jadi 1 Petrus dan 2 Petrus ini surat dari orang yang sama, yang kalau kita membaca di surat 1 Petrus pasal pertama, surat 2 Petrus pasal pertama, kenapa disebut Petrus? Karena yang menuliskannya jelas dari Petrus, rasul dan hamba Yesus Kristus. Gitu saudara ya. Kita baca kemudian. Di dalam surat kedua itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Jadi clear bahwa audience dari surat 2 Petrus ini ya bisa jadi juga adalah audience atau pembaca atau penerima surat yang ada di surat 1 Petrus ya. Ada Bitinia, Asia ya, wilayah-wilayah yang memang ada di wilayah Asia kecil ya saat itu. Tapi bisa jadi juga surat yang 2 Petrus ini lebih berkembang lagi ya ke beberapa wilayah sekitar. Karena dikatakan di sini bahwa mereka ya, jemaat-jemaat itu sudah memiliki banyak pengajar termasuk rasul-rasul, dan kita tahu ya kalau di Alkitab ukurannya Rasul Petrus juga pernah melalang buana menginjil di daerah-daerah yang disebutkan sebagai penerima surat dari surat Petrus ini di surat Petrus yang pertama ya. Jadi coba kita lihat saja ya, supaya saya tidak salah, ada Pontus, ada Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini wilayah-wilayah yang kalau kita melihat perjalanan misinya Paulus juga mampir ke wilayah-wilayah itu ya. Dan juga tidak tertutup kemungkinan rasul-rasul yang lain yang tidak dicatat di Alkitab juga sudah pernah ke sana. Bapak Ibu, sudah saya jelaskan berkali-kali bahwa ketika aniaya terhadap Yerusalem itu orang percaya di Yerusalem semakin kuat oleh orang-orang Yahudi ya. Akhirnya kan gereja itu kan tidak bisa
bebas untuk atau orang percaya tidak bebas, rasul-rasul tidak bebas untuk memberitakan Injil atau menginjil di rumah rumah Tuhan, di Bait Allah di Yerusalem. Kita tahu sejak martirnya Stefanus itu penganiayaan terhadap orang-orang Kristen termasuk rasul-rasul semakin gencar dan masif, sehingga rasul-rasul itu ya mengajarkan Injil di rumah-rumah, mulai di rumah-rumah, tidak lagi bisa dengan bebas di Bait Allah. Dan bahkan beberapa tahun kemudian ya bahkan bebas memberitakan Injil di sinagoge juga sudah tidak bisa. Dan sejak itulah pemimpin gereja, termasuk kalau kita membaca di Kisah Rasul, Filipus diaken itu harus keluar Yerusalem dan akhirnya tinggal di Kaisarea ya saudara ya. Dan ini bisa kita tarik kesimpulan yang lainnya juga begitu, mulai keluar dari Yerusalem. Dan tidak tertutup kemungkinan rasul-rasul itu sebelum mereka akhirnya stay di satu tempat dan melayani Tuhan di sana cukup lama, mereka juga sempat juga ke wilayah Asia Kecil ini, karena wilayah Asia Kecil ini meskipun cukup jauh dari tanah Palestina ya, tapi hanya naik aja ke utara terus belok ke kiri sedikit itu sudah wilayah Asia Kecil. Terlebih di wilayah Asia Kecil itu ada kota terbesar kedua kalau tidak salah, maafkan saya kalau saya salah ya. Kalau nggak kedua, ketiga terbesar di wilayah pemerintahan Kekaisaran Roma, yakni ada kota Efesus di situ, saudara. Jadi ada Roma lebih jauh lagi ya di wilayah Eropa, tapi di wilayah Asia Kecil paling tidak ada Efesus, saudara. Kota yang begitu besarnya luar biasa dan itu juga menjadi pusat dari pemerintahan Roma saat itu karena dikuasai oleh Roma saat itu. Jadi ada daya tarik, ada magnet gitu ya. Seperti kalau kita di Indonesia, misalnya kalau saudara orang dari Sumatera Utara pasti pengen ke Medan gitu ya. Kalau dari kampung belum ke Medan tuh kayaknya gimana gitu ya. Tapi kalau sudah ke Medan tuh pasti ada keinginan juga ke Jakarta misalnya gitu ya. Ada mimpi dari orang-orang daerah di pedalaman-pedalaman wilayah Indonesia tertentu yang pengen ke Jakarta karena mendengar lah pasti ya. Pusatnya di Jakarta lah, kotanya besar, gedungnya bertingkat-tingkat tinggi ya, itu pasti ada daya tarik ya. Kita orang Jakarta ngelihat Monas sudah enak gitu kali ya. Tapi orang daerah itu seingat saya dulu sejak saya kecil itu saya kadang-kadang bingung gitu ya. Saya sejak kecil tuh ke Monas tuh nggak begitu gimana gitu. Karena mungkin sering lihat ya, gitu aja gitu ya. Tapi kalau ada orang dari kampungnya ibu saya, kampungnya bapak saya datang ke Jakarta, terus kebetulan jadikan rumah kami sebagai base camp atau menginap di rumah kami, itu kepengen banget gitu lihat Monas, kepengen banget lihat Taman Mini. Ya, saya masih ingat dulu waktu zaman saya kecil, saya punya keluarga dekat ya dari Surabaya. Surabaya juga kota besar, saudara ya. Zaman saya kecil ya, jadi Jakarta juga belum banyak pusat permainan gitu ya. Belum ada dunia fantasi ya. Ancol, saya lupa Ancol sudah ada apa belum gitu ya. Tapi zaman saya kecil itu mereka datang ke Jakarta tujuannya cuma ke Monas dan kemana, ke Taman Mini. Padahal sejak zaman saya kecil juga saya udah ke Taman Mini tuh merasa cuma gini aja gitu ya, nggak ada yang begitu menarik, cuman tempat rumah-rumah ibadah, rumah-rumah ibadah juga ada, rumah-rumah adat gitu ya dari suku-suku yang ada di Indonesia, tapi juga bagi saya dikemasnya kurang modern gitu, kurang menarik ya. Ya cuma rumah panggung, rumah adat, tapi apa yang di dalamnya tuh bagi saya tidak menyuguhkan sesuatu yang bikin kita wah gitu ya. Kalau orang belum pernah ke sana mungkin penasaran, tapi kalau sudah ke sana tuh kedua kali, ketiga kalinya males gitu. Jadi memang kurang greget gitu ya. Nggak ada daya tarik untuk datang kedua, tiga, keempat dan seterusnya. Nah, yang saya mau katakan di sini bahwa rasul-rasul itu mengajarkan ini kepada jemaat yang menerima surat Petrus. Artinya sudah banyak rasul Tuhan yang sejak surat Petrus yang pertama itu melayani ya di daerah-daerah tersebut gitu ya. Lanjut ya ayat 3. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi ada akhir banyak pengejek-pengejek. Jadi Bapak Ibu harus paham gitu ya, harus mengerti ya. Kalau kita membaca surat 2 Petrus ini yang kemarin kita ngomongin soal
guru-guru palsu yang disetarakan dengan nabi-nabi palsu ya. Bapak Ibu coba dengar lagi. Guru-guru palsu yang disetarakan dengan nabi-nabi palsu oleh Petrus. Saya sudah bilang nabi-nabi palsu yaitu ada di kalangan orang Israel zaman Perjanjian Lama. Berarti kalau guru-guru palsu itu disetarakan dengan nabi-nabi palsu di zaman gereja, berarti guru-guru palsu itu juga ada di komunitas gereja, bukan orang lain. Ya. Tapi kemudian Petrus tidak berhenti di dalam sakit atau kanker atau problem atau masalah dalam lingkungan komunitas Kristen ya. Dia bicara kemudian tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya ya. Jadi akan banyak itu pengejek-pengejek, dan pengejek-pengejek ini kalau kita melihat indikasi awalnya, nanti coba kita lihat ayat di bawahnya ya, itu yang namanya pengejek itu biasanya bukan dari kalangan sendiri, tidak frontal gitu. Kalau ada orang di kalangan sendiri, misalnya Bapak Ibu di gereja, terus tiba-tiba ada orang, mana Yesus Kristus, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin lah Yesus Kristus adalah Tuhan, dia anaknya Maria kok, dia pasti dia juga laki-laki normal, makanya nggak heran itu dia kawin sama Maria Magdalena. Saya yakin itu Yesus juga penuh dengan kedagingan. Kalau ada orang muncul begitu kalimatnya dan ada di gereja, dia itu pendeta, dia itu penatua, dia itu aktivis gereja, singer, worship leader atau usher, kayaknya nggak masuk akal gitu ya. Jadi jelas kalau menurut saya ya, hikmat yang saya dapatkan, pengejek-pengejek ini orang di luar Kristen. Itu makanya hari-hari ini dalam konteks kita ya, saya nggak memperhatikan terlebih lagi karena mungkin keterbatasan bahasa dan juga mesti butuh waktu juga ya siapa yang mengejek kekristenan di luar sana. Paling tidak kalau dengan kapasitas saya yang berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kan butuh waktu, apalagi yang berbahasa lain gitu ya. Saya nggak punya kapasitas untuk itu. Jadi di dalam konteks Indonesia saja kan banyak pengejek-pengejek yang menanyakan, yang meragukan keilahian Yesus dan lain sebagainya ya. Satu sisi mereka mengatakan Yesus itu nabi, tapi mengejek dia. Padahal kalau kita dengar pengajarannya mereka tuh menganggap nabi itu luar biasa, nabi itu hebat, nabi itu dahsyat dan lain sebagainya, tapi mereka mengejek Yesus. Jadi tidak sinkron gitu ya. Satu sisi mereka mengatakan bahwa nabi itu kudus, nabi itu luar biasa, nabi itu utusan Tuhan dan lain sebagainya, dan Yesus merupakan bagian dari nabi-nabi yang diutus Tuhan. Mereka mempercayai Yesus adalah nabi, tapi sisi lain mereka mengejek Yesus juga ketika bicara hubungan Yesus sebagai nabi yang mereka imani dengan orang-orang Kristen gitu. Ini sudah lucu gitu saudara ya. Dan cerita-cerita mereka yang mengejek soal Yesus dan lain sebagainya itu kan banyak memang dalam dunia digital ini, pertinggalnya ada di YouTube ya. Ada misalnya seorang mualaf ya yang kemudian menjadi pemimpin agama di sana yang nyerang Kristen tanda kutip ya, menjelek-jelekan Yesus. Ini sudah dinubuatkan oleh Alkitab ya. Dan apakah kita harus mengcounternya? Ya saya rasa sih nggak perlu juga saudara ya. Karena dia ngejek Yesus ya di luar. Kecuali dia ngejek misalnya ditujukan kepada orang Kristen lewat surat terbuka dan lain sebagainya. Tapi kan mereka nggak berani itu. Mereka ngomongnya di tempat mereka, cuman ada yang syuting dan karena kebodohan mereka akhirnya itu tersebar, atau dengan kesengajaan mereka juga itu tersebar ya. Dan bagi saya biarkan saja lah gitu ya. Toh mereka bicara juga di komunitas mereka ya. Kalau memang itu yang saya bilang tadi ya, kita susah untuk menuduh orang juga sebagai pelecehan agama atau penodaan agama ya. Karena ya dilakukan di komunitas mereka, di tempat mereka. Bahasa zaman dulunya itu kan untuk kalangan sendiri. Sekarang ini memang untuk kalangan sendiri itu tidak signifikan, karena dalam dunia digital ya kita nggak bisa bebas. Kayak saya sekarang ini kan ngobrol sama saudara ya, sebenarnya kan untuk kalangan sendiri ya. Saya bikin program Deep Talk with Pase, saya bikin program Tadarusan Alkitab, saya khotbah juga yang ada pertinggalnya di YouTube, kan bukan untuk orang yang beragama lain, untuk saudara yang mengaku orang percaya. Karena posisi saya adalah seorang pengajar dan ingin agar umatnya Tuhan itu yang dengar saya, yang bisa punya akses dengar saya itu imannya bertumbuh, karena saya meyakini apa yang saya katakan itu adalah kebenaran. Jadi saya berharap saya bertumbuh imannya dengan apa yang saya yakini, dan saya bagikan kepada saudara, saudara juga ikut bertumbuh imannya. Jadi pasarnya saya itu memang hanya untuk orang percaya, bukan untuk orang yang tidak percaya.
Nah, tapi karena di dalam dunia digital ini saya uploadnya di YouTube, maka tidak tertutup kemungkinan saya juga akhirnya program ini juga bisa ada satu dua orang yang nyangkut, yang tidak seiman dengan saya, yang mendengarkan ini. Berarti kalau begitu gimana? Ya saya harus bijaksana dalam mengolah kata. Ya. Bukan dalam artian saya takut, tidak. Cuma juga apa kepentingannya menjelekkan iman atau kepercayaan agama lain. Ketika saya sedang dalam fokus di otak saya ini untuk ngobrol ini, untuk ngajar ini kepada kalangan Kristen, orang yang seiman dengan saya. Kan nggak ada urgensinya. Ya saudara ya. Ya kayak saya ngomong di gereja gitu ya, saya mengajarkan tentang Yesus, terus saya hubungkan dengan apa yang dipahami, ya apalagi dengan tendensi menjelek-jelekan. Lah, jemaat yang di gereja kan nggak tahu itu. Ya, bisa jadi nggak ngerti itu. Ya. Kalau saya fokusnya kepada iman agama orang lain, ya akhirnya saya tidak menumbuhkan iman jemaat the way. Kenapa? Karena saya nggak ngomongin Alkitab. Padahal iman itu timbul dari pendengaran firman. Dan bukan firman sembarang firman, tapi firmannya Kristus. Itu kan intinya itu, saudara. Jadi perjanjian baru, jadi Alkitab secara utuh harus kita sharingkan yang utama. Nah, pengejek-pengejek itu pasti ada. Ya sudah dinubuatkan oleh Petrus. Ya. Orang-orang yang menuruti hawa nafsunya mereka. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya kan mereka mengejek-ejek, mana mungkin Yesus Tuhan? Nggak mungkin lah dia datang lagi. Nggak mungkin dia naik ke surga dan lain sebagainya gitu ya. Sebab sejak bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, jadi mereka mengejek ya. Dari dulu kata Yesus mau datang, nggak datang juga tuh. Gitu. Itu kan cerita orang di luar sana. Tapi kalau kalangan Kristen, saya rasa ngucapin itu tuh berpikir panjang, ya. Terlebih kalau memang imannya benar. Mungkin ada dilema dalam hati, iya ya, kok banyak pendeta ngomongin soal akhir zaman, tapi kok kapan akhir zamannya? Mungkin ada gitu ya, terbersit di hati mereka, tapi tidak akan terekspresif gitu ya. Mereka ngomong di mana-mana yang mempertanyakan apa namanya kedatangan Tuhan ke dalam dunia lagi itu kapan gitu ya. Karena mereka in the bottom of their heart gitu ya, di dalam hati mereka yang paling dalam, mereka tahu itu karena itu tertulis di Alkitab. Tapi ya tadi ya, karena itu semua misteri ilahi ya, mungkin mereka berpesan dalam hati mereka, udahlah pendeta-pendeta atau pengkhotbah itu nggak usah ngomongin tentang akhir zaman mulu gitu loh. Sebab asal kita tahu saja, oke, kita menantikan, iya, tapi jangan menekankan itu mulu gitu ya. Akhirnya jemaat-jemaat stres gitu ya, bukan mikirin bagaimana menjalani hidup hari ini, tapi mikirin itu, sehingga yang di depan mata akhirnya tidak bisa fokus terselesaikan ngomongin itu. Nah ini memang yang apa namanya membuat saya juga berpikir untuk panjang kalau mau khotbahin akhir zaman. Saya selalu nanya sama Tuhan kalau saya khotbah akhir zaman, lebih lagi nanyanya, ya, apakah ini penting Tuhan? Apakah ini harus Tuhan? Ya. Makanya saya tidak mau terus khotbah soal akhir zaman. Kenapa? Karena banyak orang yang suka dengar khotbah saya soal akhir zaman, ya tertarik untuk hal itu, tapi hari-hari yang dijalani di depan mata itu dia abaikan. Ya kan? Orang kalau ngomongin akhir zaman mulu, akhirnya ya seperti beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu terulang berkali-kali. Mungkin hari-hari ini aja belum kita dengar lagi, tapi pasti ada saudara hamba Tuhan, pengkhotbah yang mengajarkan, ayo kita jual semuanya ya, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau dekat gitu ya. Jual semuanya, kita sekarang ini berdoa saja, melayani Tuhan saja, sambil nanti kita melakukan hal itu. Kalau Tuhan datang berarti kita didapati sedang tidak bercacat celah, kita sedang hidup kudus, kita jauhi kota, kita tinggal di daerah, kita hanya melayani Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa. Itu saja yang kita lakukan sekarang ini. Nah, akhirnya banyak orang atau beberapa orang yang dipengaruhi oleh ajaran seperti ini menjual rumah mereka, tidak kerja lagi, terus uangnya ditaruh di tempat itu ya. Mereka tidak makan, tidak minum, lagian tidak lagi secara kedagingan duniawi, tapi mereka yang akhirnya fokusnya pada akhir zaman, sedangkan hari-hari itu mereka harus lalui. Sehingga ketika akhirnya anak mereka ada yang masih kecil mau sekolah, mereka nggak punya uang lagi. Ini kan yang terjadi juga, saudara, ya. Karena kita di Indonesia ini termasuk yang secara kumulatif itu kecil ya, masih minoritas bahasanya ya. Secara jumlah ya, quantity, tapi kita bisa melihat dari seberang itu kan ya, banyak orang juga yang di sana yang kalau kita baca ya saya kebetulan juga tadi ya, saya orang yang suka mengamati ya,
Saya tidak suka ngusikin iman agama orang lain lewat khotbah-khotbah saya. Itu pilihan mereka, itu privilege mereka ya. Itu sudah mereka yakini. Saya nggak mau ganggu iman orang, saudara. Ya. Apalagi dengan menjelek-jelekan, itu bagi saya tidak dalam etika yang benar gitu ya. Kalau saya pun harus ngobrol, saya pengen ngobrol tentang iman saya dan juga diskusi tentang iman dia dalam tensi bercandaan gitu, dalam artian bercandaan itu bukan jadikan agama atau Tuhan itu sebagai bahan bercandaan, tapi dalam tensi yang bahasa yang sederhana, bahasa yang dingin gitu ya, sehingga dari argumentasi itu kita bisa ketawa geli sendiri. Nah, saya kepengen gitu momen itu tuh bisa ada. Kalau nggak ada dengan tensi yang panas gitu ya, waduh, saya ngapain gitu loh ya. Akhirnya kita malah bermusuhan dengan orang lain yang berbeda iman. Itu hal yang konyol bagi saya. Nah, yang saya mau katakan bahwa kalau kita lihat ya, saya mengamati yang di pihak seberang itu kan ada yang namanya hijrah itu ya. Ya, saya tidak begitu paham karena kalau saya dengar 1 2 3 pemahaman hijrah mereka saja ada yang berbeda. Ada yang hijrah benar-benar berubah total ya, yang perempuan jadi tutup semuanya bahkan tinggal matanya, yang laki-laki pakai celana katung terus juga pelihara jenggot ya. Ada yang cuma sebatas memaknainya itu, ada yang memaknainya pokoknya udah nggak boleh jual semuanya, nggak boleh riba, nggak boleh berbisnis dengan orang kafir gitu ya, nggak boleh lagi pinjam di bank itu haram dan lain sebagainya. Sehingga saya baca banyak orang yang tadinya kerja di bank karena hijrah tinggalkan bank karena itu dosa ya, nggak punya penghasilan lagi ya, terus uang yang ada dia kerja dengan hal yang halal gitu ya, bagus ya, jual bakso lah ya, jual somai lah. Cuma kan tentu income-nya beda gitu ya dengan ketika dia kerja di bank paling tidak, saudara ya. Jadi kehidupan rumah tangganya mulai susah untuk bertumbuh, menghidupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga ada yang stres, ada yang sampai mati, bunuh diri, saudara ya. Ada yang memaknai hijrah juga dengan ya pokoknya benar-benar hidupnya berubah, bukan cuma ekonominya, bukan cara pandangnya, tapi juga pokoknya lebih ekstrim gitu ya. Pokoknya yang di luar mereka yaitu nggak benar, kafir ya. Bahkan sesama iman mereka saja saling ya, lu bukan kalangan gue, lo imannya nggak benar gitu ya. Ada juga tapi yang lebih bagi saya, ya saya nggak tahu kebenarannya karena itu iman mereka ya, tapi lebih moderat kalau dalam pemikiran saya. Moderat tuh ya, saya hijrah, ya saya sekarang ini berpikir tidak lagi orientasinya dunia, tapi ya, surga gitu ya. Ya saya masih hidup di dunia, tapi saya kalau bisa ya coba mulai memilah-milah mana yang benar-benar dosa, mana benar-benar yang enggak. Nah, jadi ada yang lebih moderat gitu. Nah, di kalangan Kristen kan sebenarnya juga begitu. Ada, saudara, ya. Ada yang radikal banget ya dalam Tuhan ya. Pokoknya ke gereja mulu, doa mulu ya, menyembah Tuhan mulu ya. Itu bagi mereka itu iman yang benar begitu gitu ya. Ada juga yang menafsirkannya juga dengan menginjil ya. Pokoknya membabi buta gitu ya, jelek-jelekin semua kepercayaan dan agama yang ada di Indonesia. Pokoknya ini Kristen lah yang benar, Yesus satu-satunya jalan, itu yang ditekankan gitu ya. Itu benar gitu ya. Tapi apakah harus dengan melukai orang lain? Itu kan juga pertanyaan sebenarnya. Ya, ada juga yang bahkan dalam kalangan kita itu membentuk komunitas tersendiri sehingga menganggap gereja lain, jangankan gereja lain ya. Kadang-kadang satu sinode tapi menganggap gereja di luar gereja mereka, meskipun satu sinode itu nggak benar gitu ya. Nganggap dirinya, kelompoknya, gereja mereka itu yang paling hebat, paling luar biasa, yang lainnya itu sampah lah, sehingga akhirnya ya gampang menyesatkan orang ya. Tapi ada juga kan ya yang moderat gitu ya. Yang moderat itu ya dia tahu kebenaran, bagaimana harus bertobat, hidup bertobat itu ya, tapi dia terapkan dalam diri sendiri. Dia sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan ya. Dia terus berusaha jadi berkat, jadi kesaksian hidup, terang dan garam bagi orang di sekitarnya ya. Kalau ada kesempatan ya dia sharing tentang apa yang diimaninya kepada orang itu dengan tensi yang sederhana, tidak tinggi, tidak panas, tidak berdebat, tidak bermusuhan ya. Orang itu mau percaya dan ikut, puji Tuhan. Nggak percaya, nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Yang penting bagiannya dia sudah ekspresikan gitu. Nah, di mana saudara? Jadi yang saya mau katakan saudara,
Jadilah orang Kristen yang benar-benar bijaksana gitu ya. Sekali lagi kadang-kadang kita menjadi hakim, berperan jadi hakim gitu ya. Pengajaran lain, doktrin lain, ya, apalagi kalau sudah ngomong agama lain itu pasti masuk neraka. Siapa saudara gitu ya. Siapa saudara gitu ya. Kok bisa langsung gampang menghakimi bahwa orang lain yang meskipun seiman itu sesat dan masuk neraka. Ukurannya kadang-kadang abu-abu, hanya gara-gara misalnya yang satu tidak menyembah Tuhan dengan bahasa roh, kita anggap itu sesat. Tidak punya gaya hidup berpuasa, itu sesat. Nggak bisa menunjukkan kuasa dengan kalau tumpangi tangan, yang ditumpangi tangan jatuh, itu nggak benar. Masa ukurannya begitu, saudara? Terlebih lagi kita gampang sekali menganggap bahwa Kristen itu yang paling benar, ya agama Kristen itu yang paling benar, agama lainnya itu nggak benar. Siapa kita, saudara? Ya, makanya saya selalu berkata bahwa agama itu nggak, kalau saya imani saya nggak menyelamatkan saya. Iman saya kepada Yesus Kristus lah yang menyelamatkan saya. Ya, saya mengimani Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang hidup. Tapi Tuhan Juru Selamat yang hidup yang saya sembah dalam nama Yesus itu apakah membuat apakah dia nantinya ya ketika harinya nanti memutuskan dia duduk sebagai hakim yang adil itu ya, Imam Mahdi itu ya, apakah dia nanti akan membunuh semua orang yang tidak percaya kepadanya dan tidak membuat mereka bisa masuk dalam kerajaan surga? Saya soal itu nggak berani terlalu vulgar, saudara, mengatakannya, karena tadi namanya hakim. Apakah ukurannya Tuhan itu hanya Alkitab ya? Alkitab itu diberikan Tuhan sebagai guidance kita untuk kenal Dia. Tapi apakah ukuran Tuhan nanti ketika menjadi hakim hanya Alkitab, saudara? Bapak Ibu ingat di kitab Wahyu ada kitab-kitab lainnya. Alkitab salah satunya, Taurat salah satunya, ya. Tapi ada kitab buku kehidupan anak domba, benar ya? Buku kehidupan. Nah itu yang sekarang ini kita nggak pernah lihat kan? Ya, kita coba baru mengimani nama kita ada di situ, tapi apakah benar nama kita ada di situ? Kita menafsirkan kitab kehidupan anak domba itu adalah kitab di mana orang-orang yang namanya tertulis di situ adalah orang yang percaya kepada Yesus, sudah dibaptis. Ya. Jadi kalau kita ngerasa sudah dibaptis dan sudah jadi orang beragama Kristen, kita mengimani kita namanya ada di situ. Tapi apakah benar begitu? Karena ini masih pertanyaan juga, saudara. Ya, jadi karena jujur aja karena saya belum pernah melihat kitab kehidupan itu dan juga belum melihat kitab kehidupan anak domba itu, saya baru level mengimani nama saya dari situ. Makanya karena saya baru mengimani, ya saya tidak terlalu pede, yakin banget gitu ya. Makanya saya mendingan kayak Paulus gitu ya. Aku pokoknya nggak pedulikan namaku sudah ada apa tidak di situ, tapi hari-hari ini ya aku berlomba dengan sungguh dalam perlombaan imanku dengan sungguh. Aku berlari-lari sungguh-sungguh, fokus sama ini aja, sama perlombaan ini, gak peduli yang lainnya, gak butuh gimmick-gimmick. Ya. Sebab kalau aku terus dalam perlombaan imanku ini, Tuhan pasti akan pelihara aku, Tuhan pasti akan jaga aku, semua kebutuhanku akan dicukupinya, aku akan ditolong, sambil aku hidup di dunia ini, fokusku, orientasiku hanya ini, sampai nanti aku dapat mahkota dan sampai di garis finish. Kan gitu, saudara ya. Bahkan hal-hal yang sudah selama perlombaan itu aku dapatkan, aku juara di sini, juara di situ, lomba di sini menang, dapat piala, dapat mahkota, aku nggak perhitungkan itu. Aku anggap semua itu sebagai sampah aja. Sebab kalau aku sudah bangga dengan beberapa trofi, hadiah, piala, mahkota yang aku dapatkan, ya aku bisa lalai. Jadi bisa sombong gitu ya, merasa paling hebat. Tapi aku anggap seperti sampah. Itu kan kata bahasanya Paulus kan begitu. Ku berjuang sampai akhirnya. Gitu kan ya. Nah itulah yang benar mestinya, saudara. Tapi banyak orang Kristen tuh merasa kalau sudah bertobat, sudah dibaptis, namanya pasti ada di kitab kehidupan anak domba. Yang kalau mau jujur gitu ya, apakah ada di situ apa tidak, ukurannya tidak terlalu gimana gitu. Di Alkitab pun juga hanya tafsiran kalau menurut saya ya. Karena nggak ada kalimatnya kalau kau mau masuk namamu dalam kitab kehidupan anak domba, maka kau harus dibaptis, kau harus misalnya bertobat, dan kau juga harus ada tertanam di gereja tertentu, melayani Tuhan sebagai singer, nggak ada gitu ya. Tapi orang-orang yang saya sebutkan yang sudah seperti saya gitu ya, sudah jadi pengkhotbah itu terlalu yakin banget gitu loh. Padahal jujur saja kita nggak tahu, kita baru menafsirkan.
Jadi yang menuliskan dengan tinta, entah tinta emas, entah perak, entah hitam, saya nggak tahu lah ya. Nama-nama kita yang ada di dalam kitab kehidupan dan kitab kehidupan anak domba itu ya Yesus lah. Paling tidak Yesus yang perintahkan, tuliskan namanya Paulus, Suseno, Suharsana, dan kalau itu benar, alhamdulillah, puji Tuhan. Tapi karena saya belum melihat, saya belum tahu, saya baru mengimani, ya, maka daripada saya mikir nama saya sudah di situ dan saya yakin lalai, saya berpikir ya yang penting gue fokus dulu lah hari demi hari, ya. Makanya sekarang ini kalau dalam program channel YouTube kita ya atau di digital ministry kita, saya berusaha aja beri yang terbaik tanpa peduli gitu gimana. Kalau kemarin-kemarin terganggu ketika viewernya cuma 30, cuma 20 gitu ya, terganggu kemarin. Tapi sekarang ini saya pikir enggak, yang penting gue kerjakan. Ini gue kerjakan, saya kerjakan dengan maksimal. Ya, sambil saya terus berdoa gimana meningkatkannya. Saya bukan berarti tidak upgrade, saya terus coba belajar gimana bisa upgrade sehingga setiap program pelayanan kami ini ya yang nonton banyak, tapi bukan dengan cara-cara duniawi. Ya. Saya fokus aja buat ini sambil nanti Tuhan terus kan kalau saya setia masa Tuhan tidak akan ngomong sama saya buat ini sen, dibuat seperti ini sen, dibuat model begini sen. Pasti kan Tuhan nanti kan lihat ketika saya sungguh-sungguh. Maka saya viewer, subscriber sekarang itu nggak terlalu saya pentingkan lagi. Ya saya abaikan gitu aja. Nggak penting gitu. Untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Ya menunjukkan bahwa ini apa namanya ukurannya. Kalau kemarin iya. Yang penting saya buat aja maksimal sambil terus berinovasi, beradaptasi, ya, copy paste, ya, tiru yang bagus, jangan tiru yang tidak bagus, ya, dipakai untuk pelayanan, ya, sambil nanti saya percaya ya Tuhan nanti yang akan pertajam dan ada waktunya nanti hal-hal yang saya lakukan ini akan jadi benar-benar kesukaan orang, ya. Makanya saya nggak tergoda dengan cara gimana gitu ya supaya pelayanan digital kita itu menarik dengan ngomongin iman agama lain lah ya, dengan ngomongin pendeta lain lah. Itu bagi saya mungkin bisa menarik viewer gitu ya di channel YouTube The Warriors ini, tapi bukan sesuatu yang menurut saya etikanya benar dan saya orang yang tidak bisa mengerjakan sesuatu, tidak bisa melakukan sesuatu kalau bertentangan dengan hati nurani saya gitu. Ya saya abaikan ya. Bahkan beberapa saudara kan sudah japri saya, Pak coba deh Bapak kalau khotbah atau bikin materi soal akhir zaman pasti viewernya banyak gitu kan. Itu pun bagi saya ya saya tahu itu ya, saya tinggal bikin aja, tinggal modif aja dengan judul yang agak wah gitu ya, pasti yang nonton ribuan gitu ya. Tapi apakah itu goalnya? Kalau Tuhan nggak suruh ngapain gitu. Daripada saya melakukan itu dan mendapatkan puja-puji dari banyak orang tapi melukai hati Tuhan karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin saya lakukan hari itu, ya saya lebih baik taat sama Tuhan aja. Dan Tuhan sampai sekarang di sudah 6 bulan lebih kita tadarus sama kitab ini, Tuhan yang terus berikan semangat sehingga ini saya tidur saudara ya, itu sudah autopilot jam 4 pagi bangun. Karena saya harus rekaman kurang lebih jam 5-an. Jam 6, setengah 7 itu harus selesai karena jam 7 kan anak saya sudah sekolah dan lain sebagainya, jadi tidak terganggu dengan mereka ya. Terus kadang-kadang kalau saya lihat anak saya sekolahnya apa namanya pulangnya cepet ya, lesnya cepet, jadi ada jeda waktu saya tanya, kamu nanti habis malam-malam habis santai-santai gitu udah belajar semuanya, mau main game nggak gitu. Karena ini posisi saya sekarang ini di ruangan ini ada 2 komputer yang saya apa namanya benar-benar rakit itu bangun gitu ya untuk program saya dan sekaligus buat anak saya sekolah. Tapi kan dengan zaman online gini saya tahu juga gitu kalau anak-anak hanya fokus komputer belajar doang, kasihan juga mereka, hiburan mereka nggak ada, mereka nggak bisa ketemu teman-temannya. Jadi ya saya izinkan mereka untuk main game gitu saudara. Makanya saya rekamannya pagi ya, supaya kalau pagi belum ada gangguan saya. Coba Bapak Ibu dengar suara burung-burung ini aja, karena kalau pagi-pagi jam 4 jam 5 mereka rame sekali. Ada burung apa namanya murai saya di depan, ada burung falak saya di atas itu ya, yang saling saut-sautan. Dan ini di belakang saya sekarang ini ada apa namanya anak-anak mereka ya cicit minta makan pagi-pagi. Tapi ya saya menikmati ini gitu ya. Bangun jam 4 itu udah autopilot, nggak pakai lagi alarm, sudah kebangun gitu aja gitu ya. Berarti kan Tuhan yang suruh bangun dan saya sejahtera gitu, nggak bersungut-sungut gitu ya. Terus langsung ke kamar mandi ya,
nggak mandi saudara ya, cuci muka bersih benar-benar, sikat gigi semuanya ya, pakai sabun ya, rambut dirapikan gitu ya. Apa kadang-kadang kalau keringetan, tapi nggak keringetan karena keluar dari kamar kan dingin ya. Jadi ya tidak mandi gitu ya. Jujur aja saya ngomong gitu ya, kalau rekaman pagi, tapi kalau rekaman siang tentu saya sudah beres semuanya ya. Rekaman sore gitu ya. Maka saya bilang tadi kalau anak saya libur nggak sekolah ya, saya pagi tetap rekaman, siangnya saya ambil waktu 2-3 jam untuk misalnya rekaman beberapa program yang lainnya. Jadi apa namanya, saya belajar jadi orang yang tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati. Kalau hati saya bilang enggak, iya, saya lakukan. Ya. Kalau hati saya mau iya, ya tapi godanya iya, tapi hati saya gimana, saya tahan dulu. Ya, kayak hari-hari ini ada sesuatu yang saya mau lakukan, gitu ya. Pengen banget saya lakukan, tapi hati saya bilang nanti dulu, sabar, nanti dulu, sabar, nanti dulu, sabar. Ya saya nunggu aja sampai hati saya bilang oke, saya baru jalan. Seperti itu saudara ya. Lanjut ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Nah ini kadang-kadang orang itu, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu berdasarkan ayat yang saya baca tadi ya. Orang tuh sampai akhirnya jadi tidak terlalu percaya tentang penghukuman Tuhan. Masa sih Tuhan itu menghukum gitu ya? Masa sih Tuhan tuh membunuh manusia nanti di akhir zaman? Masa tega Tuhan yang Maha Kasih itu begitu? Bapak Ibu lupa bahwa itu sudah pernah dilakukan Tuhan. Ketika air bah itu ceritanya kan ada di Alkitab, dan Alkitab adalah firman Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah berikhtiar untuk membunuh semua manusia, tapi karena ingat janjinya kepada Abraham, ya, maafkan saya, janjinya kepada manusia bahwa manusia itu nanti akan menginjak kepala ular, ya, untuk mengalahkan dia, ya. Itu akhirnya Tuhan pelihara satu orang. Tuhan pilih satu orang, yakni siapa? Yakni Nuh. Ya. Nuh terus diberikan kebebasan. Pokoknya kalau ada orang yang mau kau ajak masuk ke dalam bahtera yang kau buat untukku nanti, maka orang itu juga selamat. Ya, Nuh akhirnya bisa bawa istrinya, bisa bawa 3 anaknya, dan juga 3 pasangannya. Jadi apa namanya, ada 8 orang yang masuk ke dalam bahtera itu. Orang-orang lupa bahwa Tuhan akhirnya membunuh semuanya. Semuanya dibunuh Tuhan, gak ada yang hidup, saudara. Sampai semua binatang yang di daratan semuanya habis. Orang lupa bahwa Tuhan pernah membinasakan dunia seperti itu. Jadi kalau lupa, ya susah saudara. Jadi artinya meskipun itu sudah di masa lalu dan Tuhan berjanji tidak akan pernah lagi kuhukum manusia dengan air bah itu. Memang itu janji Tuhan, maka selama ada pelangi Tuhan tidak akan buat seperti itu. Tapi ingat saudara ya, bahwa bicara mengenai penghakiman akhir zaman nanti bukan seperti air bah. Ya, yang air bah itu kan sepertinya on the spot gitu ya. Karena Tuhan melihat kok manusia begini ya. Kok yang diperbuatnya itu yang keluar dari isi hatinya jahat semuanya ya. Aku menyesal menciptakan manusia, kan begitu. Prolog dalam Kejadian pasal 6 peristiwa air bah itu. Ya. Tapi nanti di akhir zaman tuh sudah Tuhan membuatkan nanti langit dan bumi akan kulenyapkan semuanya. Ketika waktunya aku anggap sudah tepat. Manusia akan kuberikan tempat yang baru, langit yang baru, bumi yang baru. Itu nubuatan Tuhan. Jadi kalau yang di masa lalu saja air bah itu bukan nubuatan, terjadi karena Tuhan ingin terjadi akhirnya, manusia mati, hanya Nuh dan keluarganya yang ada di bahtera itu yang selamat. Maka nenek moyang kita, semua agama, semua suku, semua ras itu ya dari Nuh ini. Karena semua manusia mati. Ya. Masakan Tuhan yang seperti itu tidak bisa melakukan apa yang sudah dinubuatkan, apalagi ini sudah dinubuatkan, pasti terjadi. Jadi Bapak Ibu harus siap ya kondisinya dalam segala hal. Dan saya percaya nanti penghakiman Tuhan bukan air bah lagi, karena Tuhan berjanji nggak akan membuat air bah lagi selama dunia dan bumi ini ada. Air bah itu maksudnya menutupi seluruh permukaan bumi. Kalau sekarang ada banjir di Jakarta, ya itu karena memang Jakarta lebih rendah daripada permukaan laut, dan juga pemerintah dan rakyatnya hari-hari ini yang nggak peduli dengan semua itu. Peduli ketika banjir aja, tapi ketika nggak banjir ya nggak peduli. Nggak ada sesuatu yang diperbuat
secara massa gitu ya, entah pemerintah, entah rakyat Jakarta yang ayo berlomba-lomba untuk coba supaya kalau musim hujan di berikutnya nggak banjir. Nggak ada itu. Ketika pas banjir aja ribut di sana, ribut di koran ini, ribut di ini, oposisi debat pemerintah, pemerintah lagi kepo, pura-pura ngerjain sesuatu, tapi setelah masa itu selesai, nggak ada lagi. Kita nggak lihat dalam pemerintahan sekarang apa sungai-sungai direklamasi, ya, maafkan saya, sungai-sungai diperbaiki, dikeruk gitu ya, diperluas ya Pak, antara rumah-rumah di pinggir kali itu diberesin, yang ada malah diizinkan tetap dibangun di situ, kan konyol. Mestinya kan itu di apa namanya, tebing-tebing pesisir apa ya, bantaran kali, sungai itu kan mestinya bebas penghuni ya. Harus dibangun apa namanya ya, sumur-sumur resapan kah, atau mungkin juga tumbuh-tumbuhan, taman gitu, bukannya rumah tinggal. Maksudnya juga itu selain seperti itu memang eloknya seperti itu, karena zaman dulu juga orang mana ada sih bikin sungai, bikin rumah di bantaran sungai gitu kan. Itu kan alaminya begitu ya. Tapi juga untuk menghindari orang buang sampah sembarangan ya, atau limbah langsung masuk ke sungai sehingga akhirnya sungai menjadi endapan lumpur, menjadi kotor dan air tidak bisa berjalan dengan baik. Itu kan ada beberapa dimensinya ya, yang apa namanya seperti bola salju ya, efeknya itu ada. Ketika manusia tidak lagi tinggal di bantaran kali, otomatis sampah di kali itu pasti akan semakin berkurang ya. Terus juga apa namanya, resapan air di bantaran kali bagus gitu ya, sehingga meskipun ya nggak itu aja, tapi ada harus yang lainnya juga dilakukan ya. Tapi paling tidak itu kan make sense nanti ya. Saya masih ingat ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok waktu awal-awal jadi gubernur, itu kan begitu. Banjir, saya punya tante yang tinggal di Semanan, Cengkareng itu. Ya sejak saya tahu ketika saya kecil mereka milih rumah di situ, saya udah mikir kenapa milih rumah kok di seperti ini. Belakang rumah mereka tuh langsung kali gitu saudara ya. Ya langsung habis lah, saya bilang begitu ya. Kenapa apa namanya buat seperti itu sih gitu kan. Tapi karena mereka ada tujuannya. Ya salah satu mencari uang gitu, karena di situ banyak orang yang tinggal, karena di pabrik-pabrik di sekitar Cengkareng, Tangerang dan Mogot itu kan banyak pabrik gitu ya. Nah, ya, tante saya itu bidan gitu ya, perawat gitu ya, jadi ingin bikin buka praktek di situ, menguntungkan secara bisnis. Akhirnya mereka memilih di situ. Tapi ya tadi, sejak saya kecil saya tahu tiap tahun tuh sekali dua kali pasti banjir masuk ke rumahnya ya. Kadang-kadang parah banjirnya, masuk sepinggang gitu, tapi tetap aja mereka di situ lagi gitu ya. Tapi yang saya ingat ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok terutama ya mengeruk itu, saya nggak pernah dengar lagi banjir separah itu ya. Jadi yang parah banget gitu ya, yang sampai gimana gitu ya. Nah, pernah terakhir itu karena jebol gitu ya, ada jebol gitu ya, yang ditnya jebol dan juga tidak diteruskan oleh gubernur yang sekarang gitu ya. Andai kata diteruskan itu, saya yakin tetap aman nih. Jadi tidak lagi dikeruk sehingga sungai itu lebih jadi dangkal karena endapan lumpur. Kan tahu sendiri lah, tanah di Indonesia kan tanah liat ya. Hingga ketika masuk ke dalam sungai ya kedalaman sungai menjadi tidak terlalu signifikan lagi. Mestinya kan harus beberapa meter gitu sehingga air cepat dan akses menuju ke laut juga lancar. Dan ini mestinya simultan. Siapapun pemimpinnya, siapapun gubernurnya mestinya membuat itu semakin hari semakin baik. Tapi kan enggak. Apa yang dikerjakan oleh gubernur periode yang lalu itu sama periode gubernur sekarang nggak dilanjutkan lagi. Ya akhirnya mentok. Hal yang hebat yang pernah kita saksikan nggak terjadi lagi. Jakarta hari ini ya udah banjir di mana-mana. Dan itu mengerikan. Ini bulan Februari. Baru masuk bulan November awal. Udah banjir di mana-mana ya. Gimana nanti bulan Februari, di mana setahu saya ya, dalam pengalaman hidup saya di Jakarta ini, peaknya itu kan di Februari, di Xinjiang gitu ya, tahun baru Cina itu ya. Pasti parahnya luar biasa. Dan ya tadi ya sebenarnya banyak orang yang seperti itu. Jadi pasti ya meskipun banjir itu bukan air bah ya. Tuhan nggak akan menghukum air bah, tapi akan hancur bumi ini. Dan kita harus siap ya. Karena kata Petrus tadi ya, dulu kan Tuhan lo pernah lakukan. Berarti kenapa mikir sekarang nggak bisa gitu ya. Itu yang mau ditekankan Petrus ya.
ayat ke-7. Tapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang fasik. Akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini perhatikan baik-baik, saudara. Ya. Nah, ini bukan berarti satu harinya Tuhan itu 1000 tahun manusia. Kalimatnya perhatikan baik-baik, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, sama seperti. Itu bukan berarti, ya kan gini, apa ya, makan bakso itu sama seperti makan bakwan. Angkap ya saudara ya. Makan batagor itu sama seperti makan somai. Pergi ke Ancol itu sama seperti kita pergi ke pantai selatan, ke Pangandaran gitu. Sama seperti itu, pergi ke puncak Bogor itu sama seperti kita ke Batu Malang. Sama seperti itu nggak identik, saudara. Tolong dipahami, nggak identik, sama seperti cuma menyerupai doang. Makan somai sama seperti batagor karena memang ya cuma beda, di satu dikukus, satu lagi digoreng, tapi bumbunya kurang lebih sama. Masuk ke mulut ya sensasinya beda-beda tipis. Makan bakso sama seperti makan bakwan karena meskipun berbeda isinya, tapi ya kurang lebih kuahnya sama, sausnya sama. Jadi meskipun di bakwan itu ada gorengannya, di bakso tidak ada, tapi ya sensasinya di mulut kurang lebih sama. Maka sama seperti makan es krim Walls sama seperti makan es krim Campina. Sama-sama es krim, cuma beda merek doang. Mungkin yang Walls lebih manis dikit, yang Campina lebih halus dikit, apalah ya, saya nggak terlalu beda. Saya sebut merek aja karena supaya saudara ngerti bahwa itu bukan identik. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa satu hari Tuhan itu benar-benar 1000 tahun manusia, nggak bisa begitu. Yang saya mau katakan bahwa memang artinya di sini harus kita pakai makna terdalamnya, bahwa saudara tuh jangan pernah berpikir bahwa satu hari itu satu hari. Ya. Di mata Tuhan ya satu harinya Tuhan itu ya 1000 tahun itu maksudnya lama sekali. Ya, jadi bukan apa namanya 1 kali 24 jam. Mungkin itu yang mau ditekankan oleh Petrus. Bukan juga 1000 tahun, tapi durasi waktu yang panjang. Ya, karena Tuhan itu kan sifatnya kekal abadi. Ya, jadi tidak hari-harian. Kalau hari-harian, bayangkan berapa berarti usia Tuhan. Kalau satu harinya Tuhan itu 1 kali 24 jam atau 1 kali 1000 tahun, kita bisa hitung nantinya umur Tuhan tuh berapa puluh ribu tahun, berapa puluh juta cahaya harinya, ya kan nggak gitu, saudara. Jadi yang ingin Petrus katakan tuh ukuran Tuhan sama ukuran manusia itu beda lah, beda jauh lah, kurang lebih begitu. Menyangkut hari, bulan, dan tahun itu beda sekali. Itu yang mau ditekankan. Jadi bukan berarti equal satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Sama seperti, dan sudah saya jelaskan kalimat tadi ya, sama seperti somai, sama seperti batagor, jelas beda, nggak identik, tapi kurang lebih ada kemiripan. Kurang lebih begitu, saudara ya. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara, ya, jadi Tuhan tuh sabar. Kenapa hari ini Tuhan masih izinkan saudara hidup, meskipun maafkan saya kalau kau merasa bahwa iya kok gue bejat banget ya, gue udah ngerampok sana, curi sini, tapi kok gue belum ketangkap polisi, belum ketangkap KPK, belum juga kebongkar. Jangan ngerasa hebat gitu, jangan ngerasa diri wah berarti gue memang ini hero gitu. Bukan begitu. Kalau kok hari ini ngelakuin salah belum kayak ketemplak banget itu, karena Tuhan masih inginkan kau bertobat. Ya, kau belum ditembak sama polisi karena Tuhan masih izinkan kau bertobat. Ya. Rumah tanggamu belum berantakan, perselingkuhanmu Pak belum diketahui istri dan anak-anakmu, bukan karena apa-apa, karena Tuhan ingin kau bertobat, supaya ketika kau bertobat, rumah tangga tuh bisa pulih benar-benar, nggak ada luka di hati istri, nggak ada luka di hati anak-anakmu. Maka Tuhan ingin kau bertobat sungguh. Sebab biar bagaimanapun, saudara, kalau seorang istri itu sudah dilukai berkali-kali oleh perselingkuhan suaminya, begitu pula sebaliknya. Lebih anak-anak itu tahu dengan mata telanjang mereka bahwa bapaknya, ayahnya, hero-nya, superhero-nya ini sudah menyakiti mamahnya, sudah selingkuh di mana-mana, dan mereka tahu banget perempuan-perempuan yang kau bawa dan kau tiduri itu, Pak.
Meskipun nanti kau bertobat, itu memori itu nggak mungkin hilang, nggak mungkin hilang. Saya kenal sebuah keluarga yang meskipun orang tuanya sudah tua ya, tapi rumah tangganya itu nggak harmonis gitu. Sang bapak ini nggak bisa punya power untuk menegur anak-anaknya. Kenapa? Karena anak-anaknya tahu cerita masa lalu bapaknya. Jadi saling tahu sama tahu gitu. Jadi bapaknya akhirnya nggak keras sama anak-anaknya, karena kalau keras, memori masa lalu yang masih ada dalam diri anak ini akan bapak juga dulu begitu, nggak usah ngomong lah, lo nggak jadi ayah yang baik buat kami. Jadi akhirnya anak-anaknya itu ribut-ribut. Yang satu ribut dengan yang kakak ribut sama adik, yang kakak pertama ribut dengan kakak kedua. Waduh, keluarganya benar-benar nggak harmonis. Tapi nggak bisa buat apa-apa. Nah hari ini bapaknya selingkuh, mungkin udah tua kok. Ya. Sudah bertobat mungkin, ya. Sudah beribadah kok. Ya. Tapi tadi gitu ya, memori masa lalu itu susah untuk dipulihkan, dan Tuhan inginkan sekarang ini supaya belum kebongkar Pak. Ini kalau kita ngomongin soal perselingkuhan suami kepada istri dan anak-anaknya ya, supaya kau bertobat, supaya ketika bertobat ya istrimu benar-benar terima dirimu apa adanya, anak-anakmu juga tidak punya kenangan buruk tentang dirimu Pak. Ya tapi kan tadi nggak semua orang begitu ya. Mereka menganggap ketika mereka tidak tertangkap tangan, entah itu dosa apapun ya, mereka tuh bangga dan mengulanginya lagi, mengulanginya dan mengulanginya lagi. Ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dan yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini nubuatan Petrus, yang kurang lebih mirip dengan apa yang Paulus sampaikan, apa yang mirip Yohanes sampaikan. Bahwa nanti langit dan bumi ini akan lenyap ya, dengan api ya, dengan unsur-unsur dunia akan hangus ya. Itu seperti pencuri di malam hari yang datang begitu saja ya, datang tiba-tiba. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi karena semua terjadi nanti itu seperti pencuri, datang tiba-tiba dan benar-benar menghabiskan, menghanguskan, menghancurkan seluruh dunia ini, ya maka orang yang benar-benar takut akan Tuhan ya, itu harus benar-benar menjaga kesucian dan kesalehan hidupnya. Supaya ketika itu terjadi, karena tidak diduga-duga kapan terjadinya, bisa kapan saja, kita didapati sedang tidak bercacat celah. Kan begitu. Maka hidup benar, hidup dalam pertobatan itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Bukan karena kita hari Minggu mau pelayanan, ada jadwal pelayanan, maka sepanjang minggu kita ini hidup benar. Nanti kalau selesai tugas pelayanan, baru bulan depan lagi pelayanan, ya kita bisa hidup 3 minggu berikutnya selengean. Nggak gitu, saudara. Nggak bisa ketika kita ada pergumulan, kita datang sama Tuhan, tapi ketika nggak ada pergumulan, kita nggak hidup takut akan Tuhan. Nggak begitu, saudara. Nggak bisa ketika penderitaan tertentu kita bisa mengandalkan Tuhan, dan ketika Tuhan izinkan penderitaan masalah demi masalah berikutnya terjadi, kita nggak mengandalkan Tuhan. Nggak bisa begitu. Itu harus konsisten. Itu makanya saya konsistensi itulah susah dijaga. Harus dijaga. Ngandelin Tuhan tuh harus dijaga. Ya. Jadi sama-sama kita kerjakan itu, saudara ya. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Pada kanan Petrus lagi. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Langit baru, bumi baru, bukan cuma milik Yohanes, tapi milik Petrus juga. Berarti apa? Dua orang ini memahami bahwa memang itu yang terjadi, dan mereka suarakan lewat kitab mereka masing-masing dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ya. Langit dan baru dan bumi yang baru itu pasti terjadi. Kita menantikan itu, ya. Di mana terdapat kebenaran, di mana di situ hanya ada kebenaran. Ya, kebenaran yang sejati siapa? Yesus, ya. Ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, jadi kita harus didapati tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya, ya.
itu bisa terjadi kalau kita berdamai dengan dia. Dalam arti berdamai ya kita benar-benar tidak lagi menyakiti hati dia, kita hidup dalam aturan yang disepakati, yakni firman Tuhan. Ya kan? Nah, orang yang seperti inilah nanti yang bisa memotivasi dirinya untuk hidup benar, tidak bercacat, tidak bercela, hidup kudus. Jadi kalau orang belum bisa merasa dia berdamai dengan Tuhan, ya selamanya dia merasa dirinya berdosa, ya susah saudara hidup tidak berkudus, hidup tidak bercacat dan tidak bernoda itu. Harus berdamai dulu. Perdamaian dengan Tuhan itu harus kita yakini dan kita ambil, sehingga Tuhan gak akan menghakimi kita. Dan sejak itu kita mulai coba terus hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam perdamaian itu, tidak saling melukai, tidak membuat Tuhan sedih dan lain sebagainya. Nangkep ya saudara ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Lihat, Petrus di sini mengkonfirmasi tulisan-tulisan Paulus yang memang memberkati itu. Ya. Petrus respect sama Paulus sehingga namanya disebutkan. Berarti kan jemaat-jemaat yang terima suratnya Petrus ini juga tahu Paulus, kenal Paulus. Mungkin Paulus juga menuliskan surat yang merupakan bagian dari gereja di mana Petrus menuliskan surat ini. Jadi gereja yang disebutkan atau orang percaya yang disebutkan di pasal pertama surat Petrus di Bitinia, di Kapadokia gitu itu ya. Itu rupanya menjadi jemaat yang luar biasa karena dilayani oleh Petrus dan juga dilayani oleh Paulus. Ini jemaat yang keren banget ya. Karena dua rasul Tuhan paling tidak ya. Belum terindikasi rasul-rasul yang lainnya melayani di sana. Dua rasul Tuhan ini aja udah luar biasa karena mereka mendapatkan pengajaran langsung dari dua orang yang luar biasa hebat. Ayat 16. Ya, apalagi kalau kita ngomongin Yohanes kan melayani di Asia Kecil. Jadi saya percaya jemaat-jemaat yang ada di surat Petrus pasal pertama ayat-ayat yang pertama itu jemaat Kristen yang jadi penerima surat Petrus ini itu jemaat yang luar biasa spesial ya, karena Yohanes di Asia Kecil. Yohanes kan lama hidup di Efesus ya. Petrus ke sana juga, Paulus ke sana juga ya, luar biasa. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, surat Paulus kata Petrus ya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus rupanya membaca atau menerima juga surat Paulus ini. Dalam artian mungkin ketika dia mengunjungi suatu gereja itu sudah mendapatkan surat dari Paulus dan Petrus membaca itu. Ingat zaman dulu belum ada printer, belum ada fotokopi, sehingga ya masih langka lah ya surat Petrus itu ya, surat Paulus disimpan mungkin oleh gereja tertentu. Ketika akhirnya Rasul Petrus datang, Rasul, kami dapat surat pengembalaan dari Rasul Paulus ini. Oh, Paulus itu teman saya, dia orang hebat. Coba mana sini lihat. Petrus baca ya. Terus Petrus tidak menyangkal, mengimani ya. Dia memang mengatakan hal yang sama dengan apa yang kuimani ya. Cuma memang kadang dalam suratnya ia bicara tentang perkara-perkara yang berat ya. Ya, susah dipahami ya, karena memang Paulus itu kan perenungan akan kebenarannya itu luar biasa karena dia memang punya background orang Farisi itu, sehingga bisa mendalaminya lebih luar biasa, sehingga di zaman itu ya sama sekarang lah, orang Kristen biasa, orang Kristen awal baru bertobat gitu ya. Coba suruh baca 1 Tesalonika, suruh baca kitab Roma, suruh baca misalnya Korintus, ya kebingungan juga, bisa salah memahami. Bapak Ibu yang sudah ikuti tadarusan surat Korintus kan kita tahu, kita sudah baca itu ya. Orang pasti memahami salah gitu ya. Di Korintus ada perempuan ini harus nggak boleh rambutnya tanpa kerudung, maka ditafsirkan langsung pakai kerudung, padahal itu konteksnya. Makanya saya bilang tadi susah gitu kalau ngomongin orang baru bertobat terus dia berusaha untuk memahami Tuhan lewat tulisan-tulisan Paulus, karena Paulus memang mengajar ya harus ada banyak aspek yang harus dipahami untuk menafsirkannya. Salah satu yang paling menonjol adalah aspek konteks awalnya ya. Dan Petrus bilang memang susah seperti tulisan-tulisan yang lain ya. Mungkin ada rasul-rasul lain juga menuliskan pengajarannya kepada jemaat-jemaat itu ya. Setiap tulisan pasti punya kesulitan masing-masing ya.
Dan mungkin di sini akhirnya kita bisa memahami bahwa dalam surat 1 Petrus dan 2 Petrus, karena Petrus memahami itu, Petrus tuh vulgar aja gitu. Ya, nggak pakai bahasa yang gimana, mungkin karena memang keterbatasan dia juga bisa jadi ya. Tapi juga karena mungkin pemahaman ini, akhirnya Petrus ngajarinnya udah vulgar aja. Apa yang ada di pikirannya, di otaknya dia ngomongin tanpa dia harus menata kata, tanpa dia harus mengolah kata dan lain sebagainya gitu. Makanya surat Petrus seperti Injil Markus itu Injil yang sangat tek 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 tek, jelas banget gitu. Nggak ada bahasa-bahasa tersembunyi, nggak seperti misalnya kalau kita ngomongin Injil Yohanes ya, ada perkataan misalnya aku adalah pintu. Nah itu kan sesuatu, meskipun saya percaya diajarkan oleh Yesus, tapi kan sesuatu yang sulit untuk dipahami ya. Sehingga Yohanes juga sering menggunakan istilah angka, ada 7 angka ya, ada makna-makna tertentu ya. Lihat itu anak domba, itu kita nggak mungkin bisa ketemu di dalam Injil Markus dan surat-suratnya Petrus ya. Ketika Yohanes memakai terminologi lihatlah itu anak domba Allah gitu ya, Petrus pasti berkata itu Yesus Kristus Tuhan, pasti begitu, karena Petrus orangnya memang ngomong yang jelas aja gitu, nggak pakai terminologi khusus. Karena kalau ngomongin anak domba Allah, orang juga kalau orang baru pertama kali atau orang bukan orang Kristen bingung kenapa anak domba Allah, kenapa Yesus disamakan dengan anak domba, apakah Yesus itu binatang, kan orang lebih begitu ya. Akhirnya banyak orang mengejek hal itu. Tapi kalau Petrus kan enggak. Ini bedanya Petrus dengan tulisan-tulisan lain. Mungkin karena pertama tadi bisa kemungkinan karena ya stylenya dia begitu ya. Mungkin juga karena ilmunya juga segitu ya, kita tahu Petrus hanya nelayan biasa. Tapi kalau bagi saya ya karena dia memahami tadi banyak tulisan-tulisan dari teman-temannya yang sesama rasul ini agak menyulitkan orang-orang Kristen yang baru bertobat yang bukan berasal dari Yahudi. Sehingga akhirnya dia kalau ngomong ya tek 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 gitu ya. Pokoknya ya vulgar aja supaya terang benderang gitu. Penutup. Tapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Salamnya, ya salam seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu, yakni melepaskan berkat dan harapan. Ya, orang zaman dulu ketika nulis salam itu pasti begitu. Ya, itu bisa kita lihat dari tulisannya Paulus, ya, juga tulisan dari rasul-rasul Tuhan yang lainnya, pasti seperti ini. Jadi di salam terakhirnya ini Petrus mengingatkan lagi bahwa kita harus waspada, ya, jangan terseret dengan kesesatan. Ya. Ingat tadi ya, ada guru-guru palsu, ada pengejek-pengejek. Jadi kita harus fokus, ya. Fokus sama apa? Fokus sama Yesus aja gitu. Sehingga ketika nanti ada nabi palsu, ada guru-guru palsu yang ngomong itu di mimbarnya gereja kita, karena kita fokusnya sama Tuhan Yesus ya. Mereka ngomong apa yang membuat kita terseret atau berusaha untuk membelokkan jalan kita nggak akan ikut belok karena kita fokusnya ke Yesus. Dan kalau kita fokusnya ke Yesus, kita akan peka nanti. Ini orang nggak benar, ini hamba Tuhan nggak benar, ini hamba Mamon dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak terhisap dengan pengajaran mereka. Ketika kita fokus sama Yesus gitu ya, itu ada orang di luar sana ngejek soal iman Kristen kita ya. Kalau orang itu ngomong sama kelompoknya mereka sendiri ya, kita nggak peduli. Ngapain energi kita habis untuk membela Tuhan kita di hadapan mereka? Ya, santai aja gitu ya. Sambil kita terus menambahkan iman kita dan membagikan apa yang kita tahu kepada orang-orang terdekat kita. Sehingga orang-orang terdekat kita nanti ketika bertumbuh dengan iman yang sama selevel dengan kita, hal-hal yang seperti tadi juga nggak akan mempengaruhi iman mereka, kan begitu. Ya, jadi sama-sama kita tahu prioritas. Ya, bagi saya prioritas kita, batu penjuru kita itu adalah Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Semoga dipahami saudara, semoga dimengerti, dan semoga saudara diberkati lewat tadarus Alkitab kita pada malam hari ini. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sudah 1 jam lebih saudara, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini kami sudah selesaikan surat Petrus yang kedua. Berarti kitab ini sudah selesai.
Dan semoga Tuhan dalam tadarusan surat 1 Petrus dan 2 Petrus ini kita diberkati luar biasa. Apa yang kusampaikan dipahami oleh semua kekasih-kekasih-Mu, biji matamu Tuhan, saudara-saudaraku seiman, sehingga kami semua masing-masing dapat belajar dari Petrus ini, belajar membuat iman kami semakin indah di mata Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kaulah yang memiliki kami Tuhan, pakailah kami sesuka-suka-Mu. Dalam nama Yesus. Saudara, selamat malam semuanya. Senang bersama dengan saudara. Kalau ada kritik, ada saran, silahkan berikan itu kepada saya lewat live chat, lewat komen, lewat japri. Silahkan saudara, demi kebaikan saya pasti akan terima, dan kalau kami bisa update, bisa segera perbaiki, karena kami merasa kritik dan saran saudara itu berguna, bermanfaat sekali, maka pasti akan kami kerjakan saudara ya. Terima kasih buat doanya juga. Doa itu penting banget buat pelayanan kami, lebih dari segala-galanya, maka jangan lupakan kami dalam setiap doamu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang juga sudah tergerak untuk mendukung pelayanan ini lewat donasi uangnya ya, berapapun itu. Sungguh bisa kami pakai untuk ya upgrade semua alat-alat yang memang ingin kami investasikan atau kami beli ya untuk inventaris ya, sehingga kedepannya nanti program ini atau program-program lain di digital ministry The Warriors ini semakin baik ya, tampilannya, suaranya, audionya ya, videonya, terus juga editannya semakin baik. Terima kasih buat semuanya ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati saudara lebih. Sampai ketemu besok malam. Di Kamis malam kita lanjutkan tadarusan kitab kita dengan kitab yang baru ya. Saya akan mulai dengan kitab Ibrani saudara ya. Semoga semuanya siap. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat istirahat. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.